Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, teman-teman semua, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kemudahan pada hari ini ya. Dan izinkan saya kali ini memberikan satu tutorial singkat, yaitu cara membuat multi level question menggunakan Google Form. Oke, teman-teman semua, apa sih yang disebut dengan multi level question? Ya, ini dia. Multi-level question itu adalah pertanyaan bertingkat atau bercabang ya. Misal contoh seperti ini, ketika diklik ya mahasiswa, maka muncul pertanyaan ini ya. Ketika diklik dosen, maka akan muncul pertanyaan ini. Nah, dosen atau mahasiswa tidak bisa menjawab pertanyaan dosen, dan dosen tidak bisa menjawab pertanyaan mahasiswa. Jadi seperti itu. Nah, ini biasa digunakan multi level questionnya untuk survei dan sebagainya ya teman-teman semua. Itu untuk digunakan untuk survei ya. Dan ini klaster-klasternya, ini klaster mahasiswa, klaster dosen, bisa ditambahkan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Oke, langsung aja gimana sih cara membuatnya ya di Google Form itu. Nah, kita langsung saja. Yang pertama kita harus login dulu di akun Gmail ya. Oke, saya akan login dulu menggunakan akun UAD. Oke, ini sudah. Langkah selanjutnya adalah kita klik ya. Ini karena azan, kita pending dulu sampai azan selesai. Oke teman-teman semua, kita lanjutkan lagi. Tadi kita mendengar suara azan, sekarang kita lanjutkan lagi teman-teman semua. Maka langkah pertama adalah setelah kita masuk ke akun Gmail, maka kita tinggal buka Google Drive kita ya. Nah, saya sarankan kepada teman-teman yang ingin membuat survei, yang perlu dilakukan adalah pertama, buatlah folder terlebih dahulu ya. Untuk buat folder, misalnya sini survei, kita tulis ya, survei Ustadz YouTube. Nah, kenapa kita perlu membuat folder? Agar datanya tidak tercampur aduk dengan yang lain, biar rapi ya. Oke teman-teman semua, langsung saja. Kalau sudah, langkah kedua adalah kita tinggal klik kanan di sini, kemudian pilih Google Formulir. Nah, ini Google Form yang ada di bawah ini ya, tinggal klik aja, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, kalau muncul seperti ini, maka kita diminta untuk mengganti judul ya. Kita kasih judul aja, misalnya survei Ustadz di YouTube. Nah, kemudian di sini bisa kita isi di deskripsi formulir adalah mohon, atau ini adalah survei mengenai Ustadz di YouTube. Mohon berkenan memberikan jawaban yang benar. Oke, setelah itu maka ini kita copy ya, kemudian kita pindah ke sini biar nama filenya survei ya. Langkah selanjutnya adalah kita tinggal setting. Nah, klik setting di pojok sini tadi, maka muncul tampilan seperti ini. Ketika muncul tampilan seperti ini ya, ini ada kotak yang dicentang, batasi untuk pengguna di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nah, ini sebaiknya kita hilangkan. Karena apa? Biar pertanyaan ini bisa dijawab ya di luar UAD seperti itu. Maka yang perlu kita lakukan, misalnya ini kita perlu centang ya, kemudian ketika link ini sudah ready, ini kita aktifkan. Tapi kalau belum ready, ini nggak usah diaktifkan, nggak apa-apa. Kemudian kita beralih ke menu presentasi. Nah, di menu presentasi ini ada 3 opsi juga ya. Ini dicentang juga nggak apa-apa ya, dihilangkan juga nggak apa-apa. Kemudian kita isi di sini ucapan terima kasih ya. Terima kasih sudah mengisi angket. Semoga menjadi amal jariah. Nah, ini ketika pertanyaan ini dijawab kemudian disubmit, maka nanti akan menerima balasan ya. Pensubmit akan menerima balasan seperti ini. Oke, kalau sudah seperti itu kita simpan. Nah, langkah selanjutnya adalah tinggal membuat pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama sebagaimana skema yang kita buat ya di sini ya. Oke ya, ini skema pertanyaan. Maka tadi ada
Ini bagian pertama ini bagian kedua, ini bagian ketiga ya. Maka Anda sebagai apa? Kita tinggal copy saja ya di sini ya. Nah, ada dua jawaban di sini, mahasiswa, kemudian dosen. Nah, ini tergantung kebutuhan ya. Ini karena cuma contoh, tidak perlu banyak-banyak. Nah, teman-teman semua, ini sudah, maka langkah selanjutnya adalah masuk ke bagian 2, yaitu pertanyaan mahasiswa. Ya. Oke, sini kita tambah bagian klik yang ini ya. Oke. Pertanyaan mahasiswa, tinggal kita tambah pertanyaannya ya. Kita bisa copy dari sini ya, umur Anda saat ini berapa, kita copy ya. Kemudian jawabannya di sini, jawabannya dikasih jawaban singkat saja. Kemudian ini tombol wajib diisi, jangan lupa diaktifkan. Kemudian masuk pertanyaan kedua, apakah Anda senang mendengar ceramah? Ya. Kemudian kita masuk lagi di sini, jawabannya ya dan tidak. Kemudian tombol wajib diisi diaktifkan. Kemudian pertanyaan ketiga, siapa ustadz favorit Anda? Ya, kita copy saja, kita masukkan ke sini. Nah, ada 4 jawaban di sini ya, Abdul Somad, Adi Hidayat dan lain-lainnya. Nah, dari 4 ini kita copy aja langsung ya. Oke, di sini. Nah, kemudian kita beri opsi lainnya. Nah, teman-teman semua, sudah jadi pertanyaan untuk mahasiswa. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian baru ya. Kemudian kita isi pertanyaan dosen ya. Oke, kemudian klik tambahkan. Kita tinggal copy aja pertanyaannya di sini ya. Oke. Ini jawaban singkat. Yes, no question. Kemudian ini berapa lama Anda nonton YouTube ya. Kemudian ini bisa diisi misalnya 1 sampai 2 jam. Bisa juga diisi di sini 2 sampai 4 sampai 3 sampai 4 jam. Kemudian jawaban di sini bisa 5 sampai 6 jam. Oke, kemudian wajib diisi, tambahkan lagi. Ya, konten apa yang Anda sukai di YouTube ya, kita masukkan lagi di sini. Misalnya di sini pengajian ya. Yang kedua infotainment. Bisa juga ditambah film atau tutorial ya, atau tambahkan opsi lainnya. Oke, kemudian tambahkan pertanyaan lainnya. Apakah sering mendengarkan ceramah? Ya. Jadi bisa ya atau tidak. Oke. Dan ini pertanyaan terakhir, teman-teman semua ya, siapakah Ustadz yang disukai? Ctrl C. Nah, kemudian pertanyaannya. Oke, kita masukkan di sini. Bisa ditambah opsi lainnya. Kemudian jangan lupa aktifkan wajib diisi ya. Oke teman-teman semua, ini udah jadi ya, udah jadi. Nah, cuma tinggal sekarang nyeting bagaimana menjadikan ini menjadi multi level question. Oke, untuk agar teman-teman semua mengerti apa bedanya multi level question dan pertanyaan biasa, kita simulasikan dulu ya perbedaan itu. Nah, caranya dengan mengklik ini ya, pratinjau. Oke, ini ini tampilan nanti ketika seseorang ngisi link ini, maka tampilannya seperti ini. Misalnya di sini kita tulis ya, coba@gmail.com. Ini sebagai dosen misalnya. Nah, ini nampak kesalahannya. Pertama apa? Karena diklik di depan sebagai dosen. Di sini yang muncul pertama kali adalah pertanyaan mahasiswa. Nah, ini akan membingungkan dan merepotkan. Nah, ini pertanyaannya model biasa seperti itu. Nah, kan tujuan kita adalah saat ini membuat menjadi multi level question. Nah, caranya gimana? Nah, ini caranya. Oke, sekarang kita kembali ke sini, pertanyaan di sini ya. Pertanyaan di bagian pertama. Anda sebagai apa? Nah, di sini. Nah, untuk membuat menjadi multi level question, klik logo 3 ini ya, titik 3. Kemudian pilih yang buka berdasarkan jawaban. Nah,
Ini artinya ketika nanti mengklik jawaban mahasiswa, maka dia akan lanjut ke bagian apa. Nah, di sini kita langsung lanjut ke pertanyaan mahasiswa. Begitu juga yang dosen, begitu diklik maka dia akan menjawab pertanyaan dosen. Nah, gitu ya. Pertanyaan mahasiswanya ini. Nah, terus di akhir pertanyaan mahasiswa ya di sini ini perlu dikasih keterangan lagi. Ya, sama seperti tadi dibuka berdasarkan jawaban. Nah, ini maksudnya adalah setelah mengklik jawaban-jawaban ini maka harus diarahkan ke kirim formulir ya, semuanya kirim formulir. Karena kalau enggak nanti dia akan terus menjawab ke pertanyaan dosen gitu ya. Nah, jadi setelah mahasiswa menjawab pertanyaan ini, setelah terakhir maka dia akan kirim formulir ini. Jadi mengirim formulir, kirim. Begitu juga di sini ketika selesai menjawab pertanyaan ini maka langkah selanjutnya ada kirim formulir. Oke. Nah, gimana hasilnya? Nah, untuk melihat hasilnya kita simulasikan lagi ya. Nah, ini contoh ya. Misalnya coba 1 misalnya saya sebagai mahasiswa klik ini kemudian next. Nah, ini pertanyaan mahasiswa udah benar ya berarti ya. Tinggal dijawab 23 tahun, apakah Anda ya, yes, kemudian oke, ini next berikutnya. Oke, langsung kirim. Nah, begitu ngirim langsung ada ucapan terima kasih ya. Terima kasih, semoga jadi amal jariah. Nah, sekarang kita coba ya. Sekarang kita coba dengan pertanyaan baru ya. Pertanyaan baru kita coba lagi. Oke. Misalnya coba 2@gmail.com. Ini sekarang sebagai dosen ya. Dan berikutnya oke. Misalnya 35 kemudian dijawab ini pengajian ya, iya, kemudian siapa jawaban salah Adi Dayat. Oke, kirim. Oke, gitu teman-teman semua. Jadi langsung muncul ya, langsung muncul di sini ya. Sudah sesuai ya. Seperti itu. Nah, setelah itu kalau kita ingin melihat hasilnya ya tinggal klik respon ini ya. Kalau kita ingin merekap data tinggal klik yang spreadsheet ini ya. Kemudian buat. Nah, rekap datanya seperti ini ya teman-teman semua ya, mahasiswa dan sebagainya. Nanti ini tinggal kita rekap ya. Kalau udah terisi semua akan mudah seperti itu. Oke teman-teman semua, demikian tadi ya tutorial singkat dari saya, yaitu cara membuat pertanyaan bertingkat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like and subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.